Hal paling membahagiakan adalah sebuah kartu tercetak namaku dengan nama kekasihku. Namun itu belum terwujud hingga saat ini. Undangan tersebut datang dari Karmin, teman semasa SMP dulu. Rencananya, pernikahan tersebut dilakukan di desa kelahirannya. Otomatis aku harus mencari teman jalan ke sana. Selepas zuhur, aku dan dia telah membelah jalanan dengan laju motor di atas 90 km per jam. Angin pantai menusuk pori-pori mantel yang telah rapat ku kenakan. Google Map terlihat berhenti di gardu sebuah desa. Di sekelilingnya terdapat pohon jati dan pinus hingga menjulang tinggi. Mungkin telah bertahun-tahun tumbuh dan belum pernah ditebang. Dian turun untuk bertanya kepada beberapa lelaki yang asik bermain gaple di sebuah gardu bambu. Rata-rata mereka menggunakan baju serba hitam dengan ikat kepala batik. "Permisi, Pak. Numpang tanya, Bapak tahu alamat ini tidak?" Seorang lelaki kurus berkumis melirik teman di sebelahnya. Salah seorang dari mereka mengernyitkan dahi. Ada juga yang berbisik-bisik. Tetapi kami masih dapat mendengar percakapan mereka. Seakan tak ada yang berani menunjukkan daerah itu. "Yakin, Mbak?" "Iya, Pak. Kenapa? Jauh ya?" "Kodomati itu jauh banget, Mbak." "Tenang saja, Pak. Saya bayar kok," jawab Dian ketus. Seorang lelaki berkumis akhirnya menyetujui keinginan kami. Dian tetap berboncengan denganku, dan bapak tersebut terlebih dahulu jalan di depannya. "Mbak, tak pesen ya. Kalau ke sana harus jaga sopan santun dan ucapan." Petua, seorang lelaki yang mengalungkan sarung di pundaknya. "Iyalah, Pak, pasti," jawab Dian dengan melengos. Aku menarik jaketnya, berharap Dian paham dengan tindakanku. Jalanan di sini hanya sisi sebelah kanan saja yang ada rumah-rumah penduduk. Itu pun jarak antar satu rumah dengan rumah yang lainnya sekitar 3 meteran. Sedangkan sisi sebelah kiri seperti jurang yang ditumbuhi pohon penadu jalan dan ilalang-ilalang liar. Semakin masuk ke dalam desa satu ke desa yang lainnya, bau amis semakin menguat. Sepertinya di belakang rumah-rumah warga bisa tembus dengan laut. Sebab warna jalanan bebatuan kapur dan makadam. Warna langit semakin redup. Mungkin sekitar pukul 5 sore jika dilihat dari ciri-cirinya. Akan tetapi karena menghargai Karmin, maka kami rela untuk datang ke sana. Desa Karmin sangat jauh, karena kami telah melewati 2 desa yang berbeda gapura. Dan ketika melewati jembatan bambu, terpaksa aku harus turun dan Dian berjalan di belakangku. Sebab jembatan tak berhenti bergoyang. Meskipun begitu, bapak yang mengantar kami tetap melaju di atas motornya. Sampai pada sebuah gapura, yang bahkan nama gapura yang tertulis telah usang. Karena di sebagian tiang dan beberapa hurufnya hilang. Kalau aku tebak, itu adalah tulisan Gondomayit. "Mbak, mohon maaf, saya hanya bisa antar sampai sini loh. Kalian berdua bisa masuk gapura ini sampai ada gapura yang bertuliskan alamat yang kalian cari."
ucap lelaki yang mengantarkan kami. Aku memberikan lembaran berwarna biru dan menunggu reaksinya. Takut jika upah mengantarkannya kurang. Tapi ternyata beliau bilang tidak punya kembalian. Tetapi aku menolak dan mengikhlaskan kembaliannya. Karena takut kebablasan alamat yang kami cari, akhirnya aku memutuskan mendorong motor dan Dian jalan di sampingku. Daerah yang kami masuki benar-benar sepi. Tak ada seorang pun yang berlalu lalang, atau setidaknya ada yang terlihat. "Nak, seperti desa mati ya? Tidak ada orang sama sekali," kata Dian padaku. Matanya melihat ke sana ke sini seperti mencari sesuatu. "Kamu cari apa? Kok tengok-tengok?" tanyaku pada Dian yang memang seperti tak tenang. "Nah, badanku merinding semua. Apa benar ini alamatnya? Kalau nyasar gimana?" tanya dia dengan gestur tidak tenang. Tangannya sengaja menggosok-gosok lengannya. Ternyata benar. Setelah gapura yang tidak jelas tulisannya, ada gapura juga yang tidak kalah usang. Bertuliskan Gondomati dengan tulisan yang sudah mengelupas catnya di segala hurufnya. Kami masih mendorong motor, berharap ada kemunculan warga sehingga kami bisa tanyai alamat. Rumah di sini juga tetap renggang, tiap rumah berjarak 3 meter. Yang paling aneh adalah di sebelah rumah terdapat kuburan. Mungkin lahannya gede, Nak. Jadi paling mudah dikubur di samping rumah mereka, biar mudah mendoakan, kata Dian lagi. Mungkin benar dugaan Dian, karena lahan mereka luas. Sampai akhirnya yang kami tunggu akhirnya tampak juga. Ada nenek-nenek yang sedang membersihkan rerumputan di sekitar rumahnya. "Permisi, Nek. Maaf, tahu rumahnya Sukarmin. Dia hendak punya hajat nikahan itu loh." Aku menunjukkan kartu undangan pada nenek tersebut. Tahu siapa yang tidak kenal Karmin? Gadis desa yang hendak dinikahi pejabat. "Sini masuk saja. Nanti dibantu anak saya mengantar ke sana," ajak nenek sembari dia masuk ke dalam rumahnya. Penampilan nenek tersebut juga aneh. Wajahnya sebelah kiri keriput seperti bekas luka bakar. Entah cacat sejak lahir atau bagaimana, kami tidak berani untuk bertanya. Aku dan Dian duduk menyelonjorkan kaki karena lumayan lelah seharian berjalan. Langit semakin gelap. Suara binatang malam satu persatu bermunculan, seperti bersahutan berbicara. Lampu yang menerangi rumah nenek juga menyala temaram. Nenek menyuguhi kami minuman. Namanya wedang anget. Warnanya keruh, berbau harum melati dan ada rasa jahenya. Aku teguk perlahan karena memang haus serta lapar melanda. Kupikir Dian seperti kelelahan juga. Matanya terpejam dengan tangan menopang pipinya. "Ini Sabto anakku, nanti yang antar kalian ke rumah Karmin," kata nenek pada kami.
Sabto juga cacat, karena tangannya juga hanya satu sebelah kanan. Aku juga tidak berani tanya macam-macam. Sabto tidak banyak berbicara atau bahkan berkenalan dengan kami yang lumayan cantik, karena hendak ke kondangan. Usianya kisaran 5 tahun di atas kami. Bisa dikatakan ganteng, tetapi misterius gelagatnya. Sabto terlebih dahulu keluar dan kami berpamitan kepada nenek. Ketika aku menyentuh tangannya, ada rasa dingin yang menjalar ke tangan hingga siku. Cepat-cepat ku tarik agar tidak menimbulkan kecurigaan dari sang nenek. Singkat cerita, kami pun diantar Sabto menuju rumah Karmin. Motor Sabto adalah motor lama dan tidak memiliki nomor polisi. Tanpa suara dia melajukan motor dengan cepat dan kami mengekor di belakangnya. Mas Sabto, itu kenapa ya setiap rumah kok ada kuburannya? Akhirnya dia tak kuat juga untuk bertanya. Sedangkan aku hanya diam saja. Tetap tanpa suara, Sabto melajukan motor sedikit kencang dan otomatis aku juga mengikuti kencang juga. Nocturno masih bersahutan berbicara. Yang ada hanya rasa takut yang menyerang tiba-tiba. Pemandangan di kanan dan kiri sangat gelap, hanya kekuatan lampu motor saja yang menerangi. Sebab rumah penduduk dikatakan sangat jarang. Jika ada pun, lampunya hanya temaram. Tidak ada penerangan jalan. Gelap gulita. Tak pernah juga aku temui satu orang pun yang nampak. Desa ini benar-benar desa yang sangat misterius. Atau hanya aku saja yang memang tidak tahu kehidupan di desa ini? Entahlah. Nak, apa ini desa mati ya? Apa pemerintah tahu tentang daerah sini? Cerocos Dian lagi. Sudah kamu diem aja lah. Aku mau fokus. Mana sepi, gelap lagi. Setelah aku menyuruh Dian untuk diam, memang dia tidak banyak bicara lagi. Sedangkan Sabto sudah sampai di sebuah gapura yang di sana terdapat janur di kanan dan kiri gapura. Suasana sudah berbeda. Bau wangi bercampur amis darah terhirup di penciuman. Mas Sabto, tunggu. Aku berteriak kencang. Sabto hanya menoleh kepadaku dan tetap melaju kembali. Sampai tiba-tiba suara gelegar terdengar, menertawakan aku yang sangat ketakutan akan kemunculannya. Sesosok tinggi besar, kurang lebih 2-3 meteran dengan rambut menjuntai ke depan, bergoyang-goyang ke depan dan ke belakang. Kok diem? Bahkan kini Dian menghilang. Ya Tuhan, ada apa dengan ini semua? Apa aku harus ikut masuk ke dalam atau mencari Dian yang hilang entah kemana? Setelah pergolakan batin sendiri, aku bergegas menaiki motor dan melaju melewati gapura yang tampak tubuh jerangkong dengan wajah tak beraturan. Di bibirnya tak henti meneteskan cairan berwarna pekat dan kental. Bahkan baunya membuatku mual. Dan ketika hendak melewatinya, aku sengaja menahan napas. Permisi. Aku melaju mengikuti arah Mas Sabto. Di rumah Karmin, persiapan pernikahan telah siap segalanya.
Mulai dari dekorasi di tanah lapang yang sangat megah dan mewah, bunga mawar berwarna merah menghiasi pade-pade, juga karpet warna senada terhampar luas di sekitar tempat jalan para undangan. Tamu yang datang juga sangat riuh. Mereka sibuk dengan makanan yang telah dihidangkan. "Mari saya antar," kata Sabto padaku. Dia mengantarkan aku sampai dalam rumah. Ada seorang parubaya laki-laki dan perempuan dengan menggunakan kebaya warna merah. Mungkin orang tua Karmin, sebab aku belum pernah mengenal keduanya. Karmin berada di kamar, dan dia sedang tidur. Kata Sabto, saya diamanati untuk merias wajah Karmin. Meski tidak terlalu jago rias, tetapi memang aku menerima job rias dengan harga standar. "Silahkan dirias." Karmin mungkin lelah jadi dia tertidur, kata ibunda Karmin. Dia juga menunjukkan tempat makeup yang lengkap untuk merias anaknya. Aku mengangguk dan mulai merias wajah Karmin. Kulitnya sangat putih dan dingin. Di dalam kamar sangat harum wangi bunga-bungaan, dan suara gamelan beriringan dengan nyanyian sinden. Jujur saja, di kamar Karmin sangat dingin meski tak ada AC. Hingga membuat tengkukku merinding beberapa kali. "Min, kamu cantik sekali tahu. Tadi itu aku sama Dian, tapi aku kehilangan dia. Semoga Mas Sabto bisa nemuin Dian ya," ucapku kepada Karmin yang terpejam. Acara berjalan lancar. Entah telah berapa lama aku tertidur dengan posisi menutup wajah dan dengan posisi duduk. Aku celingukan karena Karmin telah tiada di kamar. Aku berjalan keluar kamar Karmin dan mencari keberadaannya. Nihil. Tak seorang pun yang aku kenal. Penampilan para tamu juga sangat misterius. Mereka lebih banyak menunduk. Juga tidak ada yang menghiraukan keberadaanku. Sampai tiba-tiba Sabto menegurku dan bertanya, "Ingin di sini atau pulang, Mbak?" Tanyanya kemudian. Nganu Mas, saya kepengen ketemu Karmin buat ngasih kado dan ngucapin doa restu," kataku kepada Mas Sabto. Sabto kemudian mengantarkan aku pada ibunya Karmin. Sepertinya aku telah ditunggu karena ibu dan bapaknya Karmin telah siap di depan rumah. Akan tetapi aku tidak menemui keberadaan Karmin. "Nak, ini dapat titipan dari Karmin. Dan dia kirim salam. Maaf tidak bisa pamitan sama kamu. Dia sudah diboyong sama suaminya." Aku menerima sebuah tas kertas berwarna merah. Besarnya seukuran tas jinjing tempat sepatu. Entah isinya apa. Setelah berpamitan kepada kedua orang tua Karmin, aku mengekor Sabto untuk diantar pulang. Bahkan aku tidak tahu apakah ini siang atau malam, karena HP-ku juga mati, sehingga tidak tahu jam berapa. Aku pun pulang. Dan betapa terkejutnya aku, karena kepulanganku disambut dengan isak tangis keluarga. Aku dinyatakan hilang selama 15 hari. Dian juga depresi karena kejadian dari rumah Karmin. Apalagi sampai aku hilang sangat lama.
Meski dicari oleh warga sekitar, tapi tetap tidak ketemu. Yang aneh, rumah Sabto dan ibunya hanya berupa bangunan lama yang hampir roboh. Dicari penghuninya juga tidak ada. Akan tetapi, sepeda motorku terparkir di pekarangan rumah Sabto, di samping kuburan. Titipan yang diberikan Karmin padaku berupa tempat dupa dan parfum yang sangat menyengat, berwarna merah. Entah apa fungsinya, aku juga tidak tahu, dan memang tidak ingin mencari tahu. Dan ada juga sekepok uang berwarna merah, kata mamaku sekitar 120 juta. Entah itu uang sungguhan atau palsu, Mama tidak berani memakainya sampai bulan berganti. Akhirnya aku memutuskan untuk bertanya pada salah satu ustadz di kampungku, bagaimana hukum dari uang yang kudapat itu. Dan ustadz bilang itu adalah uang halal, karena memang keluarga Karmin yang memberikan atas upah make up anaknya. Setelah diperiksa dengan dibelanjakan ke pasar, ternyata benar uang asli dan tidak berubah. Mama sengaja menginfakkan ke masjid dan beberapa diberikan tetangga yang kurang mampu. Pikiranku menelusup kejadian di rumah Karmin ketika Sabto menawariku, mau pulang atau di sini. Seandainya aku bersikukuh tetap tinggal, mungkin aku tidak akan bertemu keluargaku lagi. Tanpa terasa, cairan bening merembes dari mataku. Dan kabar yang kudapat, ternyata Karmin memang menikah. Tapi sehari sebelumnya dinyatakan meninggal di pantai dekat desanya. Lantas, siapa yang aku rias kemarin? Mengapa aku hilang sampai 15 hari? Sedangkan seingatku hanya 2 hari. Apakah aku telah kondangan di dunia Karmin? Entahlah. Biarkan semuanya tetap menjadi rahasia.